Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Baik, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu dan menyempatkan diri kalian untuk hadir di ruangan BK kita saat ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok kita pada hari ini akan kita lakukan dengan beranggotakan 4 orang. Dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang sebagai umat yang beragama, mungkin ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada pencipta kita agar kegiatan bimbingan kelompok kita ke depan boleh berjalan dengan baik. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Mungkin kita berkenalan terlebih dahulu satu sama lain. Nah, mungkin bagaimana kalau perkenalannya kita selingi dengan games? Setuju. Oke, nah misalnya begini ya. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan saya Erin. Baik, perkenalkan nama saya Lili. Baik, perkenalkan nama saya Nurul. Baik, perkenalkan nama saya Fikrul. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Nadia. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap inti, yaitu inti dari kegiatan kita. Kita akan membahas mengenai topik yang merupakan topik pembahasan kita pada hari ini, di mana nanti lebih dominan terjadi secara interaktif antar anggota kelompok. Nah, dalam kegiatan inti kita nanti itu akan ada studi kasus juga. Akan ada 3 kasus. Nah, setelah itu ada namanya lembar kerja peserta didik. Itu kalian akan diminta untuk mengisi yang berhubungan dengan instrumen gaya belajar, di mana kalian bisa mengetes, wah sebenarnya gaya belajar kalian itu apa. Dan di tahap penutup nanti akan ada juga lembar penilaian yang akan teman-teman isi. Nah, pada bimbingan kita kali ini ada 3 tujuan yang akan kita capai bersama. Nah, lalu mungkin kita akan melakukan kegiatan bimbingan selama 45 menit ke depan. Bagaimana, semuanya setuju? Setuju, Bu. Oke, saya harap dalam layanan kita kali ini kalian tidak mendapatkan paksaan dari siapapun untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin kita buat dulu kesepakatan bersama. Oke, mungkin itu tadi 3 ya kesepakatan kita bersama. Yang pertama, kalau mau menyampaikan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, saling menghargai pendapat apapun yang disampaikan teman kalian. Kita akan membahas mengenai gaya belajar. Ada yang sudah dapat materi gaya belajar? Bagaimana? Semuanya sudah siap mengikuti kegiatan? Siap. Nah, ice breaking kita itu lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Tangannya ke samping. Bagaimana? Sudah semangat? Semangat, Bu. Atau masih mau ice breaking lagi? Sudah. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang gaya belajar ini, saya mau dengar dulu dari teman-teman. Mungkin ada yang mau sampaikan pengalamannya dalam belajar selama ini seperti apa? Apa kesulitan-kesulitan yang kalian alami? Kalau saya, Bu, permasalahan saya kalau belajar itu kadang susah fokus, kadang kalau di tempat kami itu kadang bisa mengerjakan tugas, namun kadang juga Ya, jadi kalau Nurul ini dia susah fokus dalam belajar. Kemudian dia tidak tahu gaya belajarnya itu apa. Saya tidak nyaman. Biasanya saya tidak nyaman saat belajar. Saya terus mau ingin pulang atau beristirahat. Kalau Nadia itu dia tidak nyaman dalam belajar dan mau cepat-cepat pulang kalau belajar. Saya. Oke, silakan. Kalau saya pun sama seperti Nurul, saya jarang fokus
ketika bukan jarang tapi susah fokus ketika sedang belajar, entah itu Kalau Fikrul sendiri itu dia susah fokus dalam belajar. Bisa jadi karena ada gangguan dan kamu sendiri yang tidak fokus dalam belajar seperti itu. Kalau kesulitan saya Bu itu terkadang kalau misalnya gurunya terlalu cepat menjelaskan atau mungkin Oke, jadi kalau Wiwi itu berbeda dari yang lain, dia lebih ke kalau gurunya terlalu cepat menjelaskan dan lingkungan di sekitarnya itu berisik. Seperti itu ya, Wiwi? iya Bu. Ada beberapa materi yang Ibu akan jelaskan sedikit tentang gaya belajar. Ada macam-macam dalam gaya belajar itu sendiri, ada 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, Menurut yang saya ingat Bu, kalau visual itu dia belajar dengan banyak melihat ya, seperti membaca. Terus kalau auditorial orang yang mudah belajar ketika dia sambil mendengar. Dan kinestetik itu ketika dia melakukan gerakan-gerakan dalam belajar. ya silakan. menurut yang saya paham yang dari disampaikan Wiwi tadi itu visual itu gaya belajar dengan banyak memanfaatkan penglihatan. Ya, betul. Bagaimana, Wiwi? Sudah betul? Betul Bu. Oke. Dan penjelasan tadi sudah dijelaskan apa itu gaya belajar visual. Mungkin ada yang bisa sampaikan apa ciri-ciri. Oke, silakan Wiwi. Lebih senang membaca Bu. Oke. Menurut Wiwi, ciri-ciri gaya belajar yang pertama itu lebih senang membaca. Ada lagi? Sulit percaya kalau bukan dia yang melihatnya sendiri. Iya, betul. Sulit percaya kalau dia bukan dia yang langsung melihat. Ada lagi? Tertarik belajar ketika dia melihat sesuatu yang unik di bukunya. Ya. Kalau intinya lebih ke melihat sesuatu yang unik. Kalau kamu? Lebih mudah untuk mengingat apa yang dia lihat daripada yang dia lihat. Oke, benar. Jadi semua yang sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Oke, siapa yang mau paparkan diskusinya? Oke, silakan Nadia. Nah, di kasus pertama itu Bu di kelompok 1, menurut analisis saya Ibu, kelompok 1 ini itu masuk dalam gaya belajar visual karena dari Oke, jadi kalau menurutnya Nadia, kasus pertama tadi itu gaya belajar visual. Ya, silakan Fikrul. sama dengan jawabannya dia dari kasus di kelompok 1 ini dia lebih masuk ke gaya belajar visual. Berhubung di kasusnya itu ada inti ciri-ciri karakteristik dari gaya belajar auditorial yang mana pada kasus kelompok kedua ini si Ahmad ini ia senang membaca dengan suara yang keras, tetapi ia tidak suka dengan keributan karena ia merasa konsentrasinya akan terganggu. Jadi kalau dari teman-teman sekalian itu termasuknya bagaimana ya? Karena kalau misal kita belajar, kita mau membaca dengan suara keras, kita belajar dengan pakai suara kita yang keras, tetapi ketika orang lain yang seperti itu membuat keributan apa segala macam, kita merasa terganggu konsentrasinya. Kalau dari teman-teman itu bagaimana? Apakah itu masih termasuk dalam ciri-ciri dari auditorial ini sehingga kasus di kelompok 2 bisa dikatakan gaya belajar auditorial? Kalau menurut saya kebetulan kasus kedua ini sama dengan apa yang saya rasakan ketika saya belajar. Saya harus atau menghafal dengan suara yang keras supaya lebih mudah masuk. Tapi kalau itu sih kalau menurut saya. Oke, nah tadi menurutnya Fikrul dia terganggu dengan statement terakhir yang mengatakan bahwa ia senangnya Wiwi ini termasuk dalam auditorial meskipun ada tadi statementnya yang oke, tidak ada. Kemudian kasus yang ketiga tadi siapa? Saya silahkan. Baik, jadi kasus ketiga itu kan Mudah memahami pelajaran kalau sambil dilakukan dengan gerakan. Contohnya
seni tari misalnya, dan pelajaran olahraga. Mungkin ada ya, jadi Wiwi ini setuju dengan pendapatnya Nurul bahwa kasus ketiga ini merupakan gaya belajar kinestetik karena sesuai dengan ciri-ciri. Baik, berdasarkan hasil analisis teman-teman, saya rasa itu semuanya sudah sesuai. Gimana pada kasus pertama, Tadi pendapatnya teman-teman bahwa kasus pertama itu gaya belajar visual, kedua auditorial, dan ketiga kinestetik. Nah, dari penjelasan tadi mungkin kalian sudah bisa menebak gaya belajar kalian apa? sudah Bu. Oke, kalau Wiwi sudah, yang lainnya? Sudah Bu. Sudah. Kalau Nadia sendiri gaya belajarnya apa kira-kira? Kalau kamu tebak? Sama dengan kasus pertama Ibu. Kasus pertama berarti gaya belajar visual ya? Oke. Kalau Fikrul? Kalau saya Bu antara gaya belajar auditorial dengan kinestetik. Auditorial dan kinestetik. Kalau Nurul sendiri? Kalau saya itu Bu masuk di auditorial. Auditorial. Nah, kalau Wiwi? Sama Bu, saya juga auditorial, cuman kadang saya juga merasa visual. Oke. Ini silahkan diisi. Oke, silahkan isi sesuai, silahkan pilih satu opsi jawaban yang menurut kalian itu sesuai dengan diri kalian. Dan kalau itu kasusnya, dan kalau lebih dominan A berarti kalian gaya belajar visual, kalau dominan B berarti auditorial, dan kalau dominan C berarti kalian kinestetik. Kan siapa? Saya Bu. Ya, silahkan Nurul. Gaya belajarnya apa Nurul setelah di tes? Jadi setelah itu bahwa saya memang benar-benar menggunakan gaya belajar auditorial karena dalam belajar itu Ini apa yang dia dengar? Selanjutnya siapa? Ya. Sesuai dengan yang saya pikirkan pertama tadi, hasil tes gaya belajar saya itu sama dengan yang saya katakan, itu visual, karena saya lebih suka belajar dengan melihat hal yang menarik. Oke. Jadi kalau Nadia lebih ke visual karena lebih banyak menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya siapa? Ya, silahkan Fikrul. Kalau saya Bu lebih ke auditorial karena saya lebih suka mendengarkan musik. Oke, kalau Fikrul sendiri sama seperti Nurul tadi, auditorial karena lebih suka kalau belajar sambil mendengarkan musik. Kalau Wiwi nih, Wiwi yang terakhir yang sudah tahu lebih awal tentang gaya-gaya belajar. Silahkan Wiwi. Kalau berdasarkan hasil tes Ibu, saya juga gaya belajarnya itu auditorial Bu, karena memang saya senang sekali kalau belajar itu mendengarkan musik, terus kalau membaca dengan suara keras supaya saya lebih memahami, seperti itu Bu. Karena kalian tadi sudah terima pelajaran tentang strategi gaya belajar dan kalian kebetulan juga sudah tahu gaya belajarnya, saya mau setiap orang menuliskan gaya belajar, strategi gaya belajarnya apa, atau kalian bisa rancang strategi gaya belajar apa yang akan kalian lakukan sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, nah kalian sudah bikin strategi gaya belajar, apa yang akan kalian lakukan untuk realisasikan gaya belajar itu? Saya Bu, saya strategi yang saya tuliskan itu Bu, setiap sebelum belajar saya akan menyiapkan playlist musik yang membuat saya nyaman dan menyenangkan. Terus pada saat misalnya saya belajar di tempat ramai, kan saya ini harus saya membaca dengan suara keras, tapi saya tidak bisa terganggu dengan suara-suara yang bising, makanya saya akan menggunakan headset. Oke, kalau Wiwi dia sudah merealisasikan gaya belajarnya dengan akan membuat playlist dan menggunakan headset dalam belajar. Yang lain, silahkan Nadia. Dan karena saya suka belajar dengan melihat hal-hal yang unik Ibu, jadi saya membeli sticky note. Saya memberikan catatan-catatan kecil supaya berwarna di buku catatan saya. Jadi kalau Nadia itu visual, jadi dia membeli sticky note untuk menulis catatan-catatan kecil di catatannya supaya lebih sering membaca. Ya, siapa lagi? Fikrul. Oke, silahkan Fikrul. Kalau saya Bu strategi itu saya akan
Karena bermusik belajar, saya belajarnya suka sambil mendengarkan musik, jadi saya akan belajar tetap sambil mendengarkan musik, tapi di Februari ini dengan belajarnya itu di tempat yang saya nyaman, sepi, hening, sehingga saya bisa lebih fokus. Oke, kalau Pikrul dia akan tetap mendengarkan musik, tetapi ia sesuaikan dengan kenyamanannya. Artinya dia akan mencari tempat yang sepi dan tidak berisik. Oke, Nurul. Kalau saya Bu, strategi belajar saya itu saya mungkin akan mencari lagu-lagu yang pas untuk belajar sehingga saya bisa lebih fokus dan saya bisa lebih nyaman dalam belajar. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah di ujung dari kegiatan kita karena ternyata waktu kita sisa 5 menit. Sebelum kita akhiri, saya akan membagikan lembar penilaian hasil yang saya kirim di grup WA. Silakan diisi itu melalui Google Form. Mungkin nanti bisa kalian buka ya. Oke, silahkan. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, nah saya mau semuanya berdiri menyampaikan komitmennya bahwa saya akan melakukan dan merealisasikan strategi belajar yang kalian sudah buat sesuai dengan gaya belajar kalian supaya kalian akan lebih mudah dalam belajar ke depannya. Silakan. Saya berkomitmen untuk melaksanakan semua perencanaan yang sudah saya tuliskan sesuai dengan strategi. Silakan yang lain. Saya Bu, Ya, silakan. saya juga berkomitmen melakukan dan melaksanakan semua yang sudah saya rancang. Saya Bu. Silakan Nadia. Saya berkomitmen untuk rajin belajar karena telah mengetahui gaya belajar saya. Oke, bagus Nadia. Terakhir Nurul. Saya berkomitmen untuk melaksanakan strategi-strategi belajar yang sudah saya tetapkan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Saya sebelum kita tutup kegiatan, saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kita dengan baik. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita, mungkin karena kita awali tadi dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pertemuan kita, bimbingan kelompok kita pada saat hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi aktif dari adik-adik semua dalam mengikuti kegiatan kita. Sampai jumpa di kegiatan bimbingan selanjutnya. Terima kasih, silahkan kembali ke ruangannya masing-masing.